Siang saya akan mengerjakan remedial sosiologi yang saya ambil materinya dari bab 3, itu tentang konflik sosial. Sebelum saya menjelaskan materinya pertama saya mengenalkan diri saya. Nama saya Prasetyo Emanuel Luman Tobing, kelas 11B. Nama sekolah SMA Metro 1 Medan. Nama guru mapel pelajarannya itu IM. Sekian, terima kasih. Saya akan menjelaskan tentang konflik sosial. Yang pertama akan saya jelaskan adalah pengertiannya. Pengertian konflik sosial adalah proses sosial yang terjadi ketika individu atau kelompok berusaha mencapai tujuan dengan cara menentang pihak-pihak lain yang sering disertai ancaman, kekerasan, ataupun perselisihan. Selanjutnya ada ciri-ciri konflik sosial. Ciri-ciri konflik sosial itu yang pertama, melibatkan dua pihak atau lebih. Yang kedua, adanya perbedaan kepentingan, tujuan atau nilai-nilai. Yang ketiga, menimbulkan pertentangan atau perselisihan. Yang keempat, dapat berlangsung dalam waktu singkat maupun lama. Yang terakhir, menimbulkan perubahan sosial. Yang ketiga, saya menjelaskan faktor penyebab konflik sosial. Yang pertama, perbedaan individu. Perbedaan individu pendapat, perasaan atau pendirian. Yang kedua, perbedaan kebudayaan. Itu adanya perbedaan nilai dan norma yang dalam masyarakat. Yang ketiga, perbedaan kepentingan. Setiap individu atau kelompok memiliki tujuan yang berbeda. Yang terakhir, perubahan sosial. Perubahan yang secepat dapat menimbulkan ketidak sesuai dalam masyarakat. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan bentuk-bentuk konflik sosial. Bentuk-bentuknya saya ada bikin 5. Yang pertama, konflik pribadi. Penjelasannya terjadi antara individu dengan individu. Contohnya perselisihan sekolah, perselisihan antar dua pihak siswa di sekolah. Selanjutnya, konflik kelompok, terjadinya antara satu kelompok dengan kelompok lain. Contohnya itu yang saya buat persaingan antara organisasi. Yang keempat, konflik rasial. Itu terjadinya karena perbedaan ras atau etis. Contohnya perselisihan antar suku. Yang terakhir yang saya bikin, konflik internasional. Itu terjadinya antara negara dengan negara. Contohnya sengketa wilayah perbatasan. Selanjutnya yang saya jelaskan dampak konflik sosial itu saya membagi dengan 2. Yang pertama, dampak positif. Itu ada meningkatkan solidaritas kelompok, mendorong perubahan sosial, memunculkan nama atau aturan baru, menyelesaikan masalah yang selama ini terpendam. Yang dampak negatifnya itu menimbulkan perpecahan, menyebabkan kerugian harta benda, menimbulkan korban jiwa, mengganggu stabilitas sosial. Selanjutnya, cara penyelesaian konflik sosial. Yang pertama, kompromi. Kedua pihak saling mengurangi tuntutan. Yang kedua, media, melibatkan pihak ketiga sebagai pengengah. Yang ketiga, arbitrase. Pihak ketiga memberikan keputusan yang harus dipatuhi. Yang keempat, konsilasi, mempertemukan pihak yang berkaitan untuk
mencapai kesepakatan. Yang terakhir, adjudikasi, penyelesaian melalui keadilan. Selanjutnya yang saya jelaskan contoh konflik sosial. Itu saya bikin ada 4. Yang pertama, perselisihan antara teman di sekolah. 2, konflik antar warga dan perusahaan mengenai lingkungan. Yang ketiga, persaingan antar organisasi. Yang keempat, sengketa lahan antara masyarakat dan pihak tertentu. Nah, yang terakhir yang saya jelaskan kesimpulan dalam konflik sosial itu. Konflik sosial adalah pertentangan yang terjadi karena adanya perbedaan kepentingan, nilai atau tujuan dalam masyarakat. Konflik dapat memberikan dampak positif maupun dampak negatif, sehingga perlu diselesaikan dengan cara yang tepat seperti kompromi, mediasi, arbitrasi, konsiliasi, atau adjudikasi. Sekian presentasi remedial saya. Terima kasih.